Oke, kembali lagi bersama podcast di Masalah 2024. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu pembina Masalah 2024, yaitu Bu Hana Hanifah. Hai. Terima kasih kepada Bu Hana Hanifah sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Nah, kita membawakan tema yang sangat liar, yang sangat booming pada kalangan remaja, yaitu kenakalan remaja, terutama pada kalangan mahasiswa. Mungkin kalian pada bingung ya, gimana sih kenakalan remaja itu pada gimana sih gitu ya. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya kepada Bu Hana. Oke. Nah, Ibu, jadi aku tuh penasaran banget sama pendapat Ibu tentang yang namanya itu kenakalan remaja. Emang jujur itu lagi marak banget di kalangan mahasiswa, bahkan di kalangan masyarakat pun banyak banget nih remaja yang masih nakal-nakalnya kayak gitu. Nah, aku penasaran dari pendapat Ibu sendiri, menurut Ibu tuh kenakalan remaja itu seperti apa sih Bu, apalagi di kalangan mahasiswa? Oke, jadi berarti kita ambil fokusnya kenakalan remaja yang ada di kalangan mahasiswa aja ya. Jadi mungkin di kalangan kampus gitu. Mungkin kenakalan remaja itu bisa datang dari gimana kebiasaannya dia sebelumnya di rumah. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya mungkin bukan nakal ya, sebenarnya itu adalah mungkin tindakan yang sebenarnya belum terpenuhi dari dirinya sendiri. Jadi kayak mungkin seolah ada sesuatu yang di dalam dirinya itu untuk ingin mencari tahu atau mungkin ya, jadi mungkin yang belum terpenuhi di rumah gitu, atau mungkin seperti mungkin suaranya dia kalau di rumah tidak didengar, atau mungkin ya beberapa hal-hal, karena remaja itu kan masih dalam proses untuk mencari jati dirinya dia, dan mungkin terkadang ada rasa yang belum terpenuhi dan dia merasa marah nih, kok nggak aku dapetin sih gitu di rumah. Jadi mencari sesuatu di luar sana tapi dengan cara mungkin yang kurang tepat gitu. Jadi sedikit memberontak mungkin ya, sedikit memberontak tapi dengan cara yang mungkin ya itu tadi belum pas kayak gitu. Padahal juga sebenarnya kalau ketika itu dikomunikasikan di rumah itu bisa terselesaikan gitu. Itu kalau menurut saya. Emang mungkin kalau menurut kalian nih di kalangan mahasiswa tadi yang kata Mbak Ai sering sering terjadi, itu macam-macamnya kayak gimana sih yang sering kalian temukan? Macam-macamnya mungkin kalau yang sering aku dengar dan aku lihat juga mungkin semacam kayak pembulian gitu kan ya. Kekerasan yang paling sering dialami sama mahasiswa itu pembulian, terus ada gap antar senioritas kayak gitu. Biasanya itu yang bikin jadi kenakalan itu terjadi, kenakalan itu timbul kayak gitu ya. Nah, ini menarik sih sebenarnya terkait bullying, karena apalagi zaman sekarang yang sosial media itu benar-benar ya kita komentar aja dengan jari kita nggak kerasa udah menyakiti orang gitu. Kayak contohnya mungkin bullying kalau zaman dulu yang kekerasan di ospek kayak gitu. Sekarang itu mungkin hanya dalam bentuk nggak ditemenin nih, bukan circleku gitu, udah merasa kayak dibully banget gitu. Pernah nggak gitu kalian? Pernah. Gimana Mas Arya? Gimana? Coba Mas Arya sendiri, pengalamannya Mas Arya pernah nggak nih? Oh bukan circleku nih gitu, atau gimana? Kalau Mas Arya sendiri? Kalau dari saya sendiri sebenarnya karena saya personalitinya lebih santai, jadi itu menganggap saya kayak ya udah sebagai bullying gitu. Karena saya sendiri mungkin bisa merasakan bisa seperti itu kepada orang lain, jadi saya merasakan seperti santai saja. Ya, itu tadi untuk pertemanan ya. Lebih lagi mungkin kalau saya melihat anak zaman sekarang, saya udah kayak tua banget ya. Ya masih satu dekade lah jadi sama kalian ya. Nah, mungkin anak zaman sekarang itu lebih aware ke penampilan. Iya benar. Ya, jadi ketika mungkin dia datang ke kampus dengan tidak mungkin nggak stylish menurut dia, itu agak merasa insecure banget. Padahal itu bukan
hal ya itu penting, cuman tapi bukan sesuatu yang krusial. Yang krusial adalah gimana dirinya yang karakternya dia untuk berteman kayak gitu ya. Jadi ya ini juga pesan-pesan untuk kalangan muda gitu. Kalau misalnya ya nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya kita pun juga mungkin satu hari lagi apa ya sibuk apa gitu, terus datang ke kampusnya lagi nggak dalam kondisi yang biasa mungkin make up-an terus itu enggak ya gitu kan juga it's okay kayak gitu loh. Mungkin karena itu tadi ya penampilan kayak berhasil nomor satu atau gimana sih, mungkin saya salah keliru pendapatnya atau gimana menurut kalian? Kalau dari pandangan aku pribadi, lagi perempuan ya Bu, lagi cewek itu kan penampilan tuh pasti dilihat luarnya gitu. Kadang kalau misalkan kita nggak pakai makeup tuh kayak orang baru bangun tidur Bu. Jadi kadang cuma pakai lipstick aja kayak gitu biar kelihatan lebih fresh. Tapi pernah nggak Mbak ketemu party yang dibulinya itu kok nggak make upan gitu atau gimana mungkin? Ya paling ditanya-tanya aja sih Bu, kayak kamu nggak make up hari ini kenapa kayak gitu, sakit kayak gitu aja sih Bu. Memang berarti kan ya pasti apa ya ada pertanyaan-pertanyaan Iya. itu yang kadang menggelitik di hati gitu loh. Kalau cowok mungkin agak jarang ya. Kalau gimana Kalau gimana dari dulu? pendapat cowok mungkin lebih ke jarang sih, karena kalau pendapat saya sendiri ya, saya tidak terlalu memikirkan itu sih, karena lebih ke fungsional dulu. Ya. Misalkan kita kuliah kita mendapatkan apa yang akan kita cari gitu. Dia terpacu dengan adanya kita OTW misalnya ataupun apa yang dilihat orang gitu. Nah, kita ya udah kita kuliah santai mendapatkan ilmu untuk kebaikan ke depannya. Nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi karena gak usah mungkin yang apa ya, gak usah body shaming banget karena itu bullying. Yang body shaming itu sekarang mungkin lebih kerap terjadi gitu loh daripada bullying yang benar-benar kekerasan secara fisik. Jadi secara tidak langsung mereka merasa terkucilkan gitu. Nah sekali dua kali merasa terkucilkan dan itu berulang terus, mungkin kok nggak ditemenin, nggak ada temennya. Jadi bullyingnya itu sekarang lebih ke sosial apa ya, sosial bullying ya berarti kayak gitu. Kalau menurut saya terkait bullying, ya harusnya maksudnya benar kata Mas Arya tadi, ya kita fungsinya apa, tujuannya apa, gitu ya udah fokus pada diri sendiri. Ini Bu, aku pengen tanya lagi sih Bu. Kan ini yang masuk di lingkungan kampus nih Bu. Nah itu ada nggak sih peran yang dilakukan orang terdekat gitu, misalnya seperti paling dekat, kita kan paling dekat mahasiswa sama dosen kan. Nah itu ada nggak sih peran dari dosen itu sendiri terhadap mahasiswa yang bertindak seperti itu? Oke, mungkin kalau dari dosen sendiri itu mungkin ya ke dosen pembimbing akademiknya ya. Cuman kan sekali lagi itu kalau misalnya mungkin kelakuannya udah yang di taraf ya luar biasa gitu ya, mungkin masih tidak bisa ditolerir lagi. Tapi kalau misalnya masih apa ya dalam taraf yang masih bisa bisa diselesaikan gitu, mungkin belum turun tangan ya. Jadi paling kalau menurut saya malah yang peran paling dekat itu ya teman-temannya gitu, teman-temannya. Dan juga apa ya, karena kalian umurnya berapa sih? Oh udah Aku paling kecil kayaknya masih 19. Oh masih 19 ya, 20, 19 ya, benar kan persennya satu dekade. Apa ya, teman-teman di umur 20-an itu sebenarnya kan benar-benar egonya masih sama-sama lagi apa ya, lagi naik-naiknya lah gitu, siapa yang paling pride-nya paling tinggi kayak gitu. Jadi lebih ingin menunjukkan keakuannya itu masih tinggi, tapi sebenarnya mereka bisa saling memahami satu sama lain. Jadi lebih apa ya, kalau menurut saya kalian bisa lebih aware antara satu sama lain. Karena kalau dosen mungkin apa ya, teman-teman itu mungkin cuma 1-2 orang aja yang terbuka. Apalagi kan udah dewasa kan, umur 20 itu termasuk kategori udah dewasa, menuju dewasa gitu kan. Nah jadi kenapa kalau mungkin peran dosennya ini kalau benar-benar sudah perlu tindakan gitu, karena nggak semua orang itu buka mulut akan masalahnya dia. Ada beberapa juga mahasiswa yang pernah cerita ke saya,
itu sampai benar-benar masalah privasinya dia sih, karena dia ya ada sesuatu yang membuat dia trauma gitu. Terus ada juga yang bilang kalau dia bipolar. Nah, padahal ya saya juga kurang tahu pasti sih itu beneran dia yang bipolar atau mungkin hanya rasa yang tadi ada beberapa yang tidak dilengkapi kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya peranan terpenting itu justru karena yang ditemukan sehari-hari adalah teman-teman kalian. Jadi kalian simpatinya, empatinya itu beneran harus ditingkatkan. Jadi satu sama lain lebih aware. Kalau misalnya temennya lagi mungkin ada masalah, mungkin biarkan waktu dia untuk menyelesaikan masalahnya dulu kayak gitu. Jadi karena kalau misalnya dosen kan kayak kalian kalau orang tua di rumah deh. Ya biasanya kan kita kalau mau cerita ke orang tua itu ya kan tidak semua, mungkin kalau yang orang tuanya bermandiri itu gampang enak cerita ya, cuman kan kadang parenting itu orang tua kan beda-beda gitu. Lihat coba, Doni biasa cerita sama ibu apa sama bapak? Sama mama. Oh sama mama, oke baik. Aku sama ibu. Kita sama ibu, maksudnya sama ibu juga. Oh biasa kan sama ibu ya, emang yang lebih terbuka ya. Nah tapi kan kadang juga ada part yang kita ceritakan. Nah gitu, karena sebagai orang tua, kalau nggak salah berarti udah sebagai orang tuanya kalian nih ya. Gitu, jadi mungkin kalian benar-benar yang udah masalah, udah di peaknya gitu, benar-benar baru cerita gimana solusinya gitu. Jadi kalau menurut saya emang malah teman-teman, jadi kalian sebagai teman-teman ini empatinya itu harus ditingkatkan lagi. Jadi jangan acuh banget lah. Dan teman-temannya juga merasa, oh iya aku ada yang memperhatikan nih teman-temanku. Itu peranan pentingnya di situ sih. Gimana lagi nih? Atau Mas Doni ada mau bertanya-tanya nih? Saya masih penasaran dulu kan, namanya juga mahasiswa ya, jadi penasarannya ya. Nah, ada nih sebuah studi kasusku. Nah, kan kayak ada teman kayak kan saya ngekosnya Bu. Nah, terus kayak daripada bingung duit habis-habisan, ini nyari pendapat lain, tapi pendapatnya itu tidak baik dengan kayak judi, ngeslot gitu. Nah, namanya juga kan mahasiswa penasaran dan pengen mendapatkan duit yang banyak ya dengan instan gitu. Nah, mungkin pendapat Ibu gimana? Oke. Nah, itu tadi ya. Emang jam sekarang ini terjadi di hampir semuanya ya, mungkin juga di semua daerah pun, mungkin mancanegara pun juga itu benar-benar lagi happening gitu kan, yang pinjol, slot, yang karena kita zaman teknologi udah canggih dan semuanya kita bisa informasi itu bisa kita dapat kapanpun lah. Jadi kayak yang mungkin kalian merasa itu instan gitu, bisa cepat dapatnya, tapi sesuatu yang cepat didapat hilangnya juga cepat. Betul. Beda dengan kalian tahu prosesnya sampai hasilnya yang benar-benar memuaskan, walaupun juga kalian berperih-perih dulu kayak gitu istilahnya. Jadi capek menjalani prosesnya, tapi hasilnya tadi juga walaupun mungkin tidak begitu memuaskan banget, tapi kalian tahu nih buah dari proses kalian. Jadi pesannya untuk kalian semua ya, teman-teman yang nanti mungkin mendengarkan podcast ini, jadi jangan tertipu oleh kesenangan semata. Jadi semua yang instan, gampang didapat, itu juga gampang hilangnya dan itu tidak bertahan lama. Esensinya itu itu mungkin kalian dapat kesenangan mungkin setelah kalian dapat uang, oh senang nih bisa dapat uang kayak gitu. Tapi tujuan kalian apa? Tujuan kalian di sini untuk apa? Coba deh introspeksi lagi. Orang tua kalian yang mungkin menyekolahkan kalian di sini senang nggak dengan pilihan kalian itu gitu? Ya, apalagi kalian maksudnya masih ada privilege, masih ada kedua orang tua, jadi jangan sia-siakan momen itu. Jadi buatlah mereka bangga dengan apa yang sudah kalian pilih. Namanya orang dewasa itu kan privilege-nya memang memilih ya, kalian bisa memilih untuk iya atau tidak.
Jadi iya untuk pilih pinjol atau mungkin Nggak untuk pinjol. Ya, lebih ke efek jangka panjangnya apa sih gitu. Ya, mungkin kalau misalnya mau memutuskan sesuatu ditulis dulu nih, kalau nggak minusnya apa, plusnya apa, biar benar-benar keputusan yang kalian buat itu tidak menimbulkan dampak yang negatif. Ya. Gitu. Tadi kan Bapak sudah menyinggung tentang pinjol Ibu, Iya. pinjol dan slot dan segala macam Masalah itu. itu. Kalau menurut pendapat Ibu dari sudut pandang dosen sendiri itu dampak bagi mahasiswanya itu bagaimana? Oke, satu, yang jelas mereka tidak fokus. Ya, kalau udah pinjol atau slot itu kan mungkin karena tadi kesenangan apa ya? Iya, kesenangan semata, ilusi ya, kayak ilusi itu sebenarnya. Kayak air yang kita lihat di gurun pasti mungkin kan. Jadi analoginya mungkin seperti itu. Jadi yang satu jelas mereka nggak fokus. Yang kedua mereka ketagihan. Ya, apalagi kalau dapetnya untung kayak gini. Dan ketika mungkin dapat nggak untungnya atau pas dapat jeleknya gitu ya, pas rugi gitu, wah coba lagi, ini mungkin tadi kurang ini kayak gitu. Jadi apa ya, hasrat-hasrat untuk ingin terus mencobanya itu karena ya namanya umur-umur segini nih kan memang lagi ingin explore sebenarnya. Tapi itu menurut saya explore di jalan yang kurang tepat gitu. Padahal kalian bisa meluangkan tenaga kalian, kreativitas kalian itu lebih untuk hal-hal yang banyak yang lebih bermanfaat. Mungkin bisa nyoba jualan mungkin, atau mungkin nyobain hal baru, utak-atik apa gitu kan, dari tutorial YouTube kan sekarang banyak gitu. Itu yang lebih banyak banget sekarang itu pilihan untuk kalian bisa ngejalanin yang instan tapi tidak salah. Gitu sih. Ya, paling gitu Mas Arya. Mungkin ada. Oke, aku pengen tanya. Tapi sebelum aku tanya ke Bu Ana, aku pengen tanya ke Arya sama Doni sebagai mahasiswa gitu ya. Kan selain ada kayak pinjol, kenakalan-kenakalan yang lainnya itu, ada yang namanya seks bebas nih. Nah, aku pengen tanya dari sudut pandang mahasiswa dulu, di sudut pandang kalian berdua, menurut kalian tuh pandangan kalian tentang seks bebas tuh gimana? Pas banget yang ditanyain cowok-cowok nih ya, gimana? Kamu Arya. Ya Mas Ari, kalau menurut pendapat saya sendiri ya, sebenarnya seks bebas itu merupakan hal yang salah besar. Karena menurut saya bahwa seks bebas itu pertama sudah dosa gitu loh. Dan kita tahu lah tentang kayak misalkan tentang berhubungan seperti itu belum layaknya untuk sebagai seorang remaja gitu loh. Dan apalagi karena memang zaman sekarang sudah terlalu maraknya dengan adanya mungkin konten-konten yang berpengaruh untuk mereka ke ranah seperti itu memang tidak bisa dipungkiri sih kalau misalkan itu salah gitu sih Bu. Dan menurut pendapat saya sangat menyayangkan sih bagi remaja yang misalkan sudah melakukan lah, karena itu mereka untuk bisa mengejar masa depan yang bisa lebih baik. Miris. Dan di lain hal itu kegiatan-kegiatan positif itu masih banyak dulu. Kayak tentang misalkan tentang pembelajaran editing ataupun dan segala macam, dengan itu dengan melakukan hal-hal yang positif itu malah lebih bagus untuk baik ke depannya kalian. Bagaimana dari Mas Doni sendiri? Kalau menurut saya yang di sama Arya sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita juga di sini kan emang niatnya buat untuk menuntut ilmu ya Bu, buat belajar sungguh. Apalagi orang tua kita sudah mengamanahkan kita sebaik-baik mungkin buat kuliah jannah. Jadi kayak niatin aja, jangan mengikuti bergaul aja bebas itu, janganlah ada waktunya mungkin kan. Kalau pelajaran kayak gitu kita fokus kuliah aja gitu. Tapi jadi menarik ini memang apa ya, di kalangan remaja zaman sekarang yang tadi Mas Arya bilang juga apa? Wah, mungkin konten-konten yang beredar mungkin kayak di Twitter, Instagram, TikTok itu kita nggak bisa memfilter. Iya bener Bu. Benar-benar apalagi mungkin ya itu ya, memang harus yang menguatkan itu diri kita sendiri. Betul. Ya, apalagi ya itu tadi satu itu godaan. Betul. Harus bisa banget kita menjaga ya hawa nafsu kita itu benar-benar udah nggak boleh, udah nggak boleh ditolerir sama sekali kayak gitu.
Dan juga kan tadi kalian sendiri ya yang kalau apa-apa ceritanya ke ibu. Ada apa-apa ceritanya ke ibu. Ingat dong kalau misalnya jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang seperti itu. Kalian ingat dong ibu kalian yang sudah melahirkan kalian. Emang apa ya? Kalian nggak kasihan gitu sama ibu kalian kalau misalnya kalian melakukan itu? Pastikan ibu kalian akan sangat sedih. Yang paling sedih itu ibu kalian. Daripada diri kalian sendiri, itu ibu kalian yang paling sedih. Walaupun yang rusak mungkin saya katakan rusak itu memang kalau udah terjerumus ke dalam pergaulan seperti itu, saya udah mengatakan itu rusak. Iya. Ya, karena itu akan berlarut terus, dan namanya udah setan yang ini ya udah kayak nggak ada batasannya gitu. Nah, ingat sebelum kalian ke situ, ingat ibu kalian. Kayak yang beliau yang paling sedih ketika mungkin kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi yang bisa membatasi itu adalah diri kita sendiri. Coba ingat-ingat lagi nih, kalian tuh masih muda, ya sangat disayangkan kalau misalnya usia muda itu ya kalian habiskan dengan jangan sampai terjerumus dalam hal yang seperti itu kayak gitu. Dan mungkin ya di agama apapun menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Jadi sekali lagi ya kalau bisa benar-benar ya, kalau mungkin ini kebetulan ya saya Islam, dan kalau mungkin yang agamanya Islam itu ya harus dikuatkan sholatnya kayak gitu. Iya betul, karena iman naik turun, dan sekarang godaan itu bisa dari mana aja ya, sosial media utamanya, karena kita selalu pegang HP 24 jam kayak gitu kan. Ya gitu sih. Jadi kalau bisa batasi diri kalian sendiri, jangan sampai. Jadi harus ada batasan ya di diri kalian gitu. Baik Bu, mungkin sedikit pertanyaan ya Bu. Ini agak temanya memang agak memanas. Terkait tadi bahwa sudah menyinggung tentang seks bebas ya Bu. Iya. Kalau menurut pendapat Ibu sendiri tuh dengan adanya sekarang ini kan dari sekitar mahasiswa adanya pelecehan seksual gitu, kayak tentang yang misalkan dari pihak perempuannya Ibu sendiri sebagai peranan dosen di kampus ini bagaimana? Ya, PPKS ya yang mungkin sekarang lagi dan itu memang harus aware sih. Dan yang pertama, ketika memang kalian ngerasa menjadi korban, ngomong. Sekarang udah ada Satgas PPKS ya. Jadi Satgas ataupun mungkin orang yang paling nyaman deh yang kalian mungkin mau cerita gitu. Nah, yang kedua adalah itu tadi sekali lagi balik ke batasan. Ya, mungkin batasan kita ke dosen bagaimana, terus mungkin ke sesama lawan jenis itu harusnya bagaimana. Jadi ketika kita udah tahu koridor-koridor itu dan ini nggak boleh nih kayak gitu, udah tahu batasan-batasannya, itu untuk meminimalisir terjadinya PPKS. Tapi ketika mungkin memang kalian mungkin menemukan kejadian langsung kayak gitu kan, sebisa mungkin coba lapor ya, atau mungkin misalnya adik tingkat gak berani ngomong langsung ke dosennya gitu, cerita dulu ke kakak tingkat yang paling dipercaya loh ya, karena ini hal sensitif. Iya betul, sensitif banget. Jadi karena kan juga ketika kita mungkin cerita ke salah orang, kelirunya dia malah makin gak percaya diri. Iya betul itu. Jadi itu tadi cerita dulu ke orang yang terpercaya. Pilih mungkin dosen mana yang kalian paling nyaman untuk berbagi masalah tersebut. Kalau misalnya langsung ke satgasnya itu lebih baik ya. Jadi karena memang udah ada Satgas PPKN sendiri sih. Karena ini banyak banget ya kejadian di kalangan kampus, dan itu pun juga hampir di setiap kampus pasti ada kejadian. Iya betul. Karena namanya kalian sudah dewasa, terus sama-sama mungkin sering berinteraksi gitu ya, namanya kegiatan-kegiatan kampus gitu kan kadang. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian tahu batasan-batasannya itu, insya Allah maksudnya itu tidak akan terjadi deh. Semoga Aman saja. betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir buat
Oh, udah terakhir nih ya. Terakhir Bu, untuk sesi kali ini. Terakhir, menurut Ibu saran atau solusi untuk mengatasi kenakalan remaja itu gimana sih? Oke. Solusi untuk mengatasi kenakalan remaja, yang pertama, yang jelas pilih teman yang baik, lingkungan yang baik. Jadi kalau misalnya ada, nggak usah people pleasure ya, maksudnya ketika diajakin nongkrong nih, diajakin ke biliar tuh kan deket tuh biliar ya menurut kalian aja itu baik atau enggak kayak gitu, karena kan kalian udah dewasa, udah bisa menimbang-nimbang mana yang baik mana yang buruk kayak gitu. Jadi ketika memang diajakin nggak usah ada rasa nggak enakan untuk sesuatu yang tidak baik. Iya betul, ngomong aja langsung enggak. Nanti masalah mungkin kalian nggak ditemenin di kelas, nggak diajakin makan atau dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nggak ada ruginya gitu, daripada kalian menjerumuskan diri kalian sendiri gitu. Itu yang pertama. Jadi teman yang baik, lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi kalian, karena ya yang kalian ajak berinteraksi setiap harinya ya pasti teman-teman kalian gitu kan. Terus yang kedua, itu tadi mungkin jadi yang kedua ya. Pertama itu tadi ya, agamanya, imannya biar dijaga dulu, tahu batasan-batasannya. Terus lingkungan yang baik. Yang ketiga, biar kalian tidak terjerumus ke pergaulan yang kenakalan seperti itu. Coba deh sibukkan ya mungkin waktu luang kalian yang lagi kesepian, mungkin kan anak rantau nih ya, yang lagi kesepian, nggak ada galau, yang lagi galau, sama pacarnya atau dan lain sebagainya. Coba deh gerakin tubuh kalian tuh ke hal yang manfaat, kayak lari, badminton, renang. Nah, jadi biar pikiran kalian itu fresh gitu. Apa namanya, kan kalau ada kata-kata tuh ya 30 menit kalian lari itu bisa menyembuhkan sakit hati kalian. Boleh banget dicoba ya. Saya juga ya suka lari. Betul-betul boleh banget dicoba tuh. Iya, betul. Nah jadi itu tadi, jadi sibukkanlah diri kalian itu dengan hal yang benar-benar tidak apa ya, kadang namanya kita lagi sendiri gitu ya, lagi sedih banget jauh dari orang tua, kalut lah biasanya. Coba gerak badannya, ya walaupun misal di rumah senam deh, kan banyak banget tutorial senam atau pilates itu, gerak aja. Jangan biarin diri kalian itu diem terus rebahan sambil galau Lihat galau juga. scroll TikTok yang adanya pembenaran dia nih kalau jauh relate banget. Jangan Posting ulang. jangan kasih makan ego itu ya. Jangan kasih makan ego itu hanya pembenaran semata gitu. Jadi coba gerak. Kalau udah kalian gerak tuh pasti nanti ya seenggaknya logika kalian agak encer dikit lah gitu ya, maksudnya udah nggak yang kalau overthinking itu kan kadang kita sukanya overthinking gitu ya, padahal juga sebenarnya hidup itu simple kok. yang memperumit itu kadang kita sendiri gitu. Jadi cobalah tadi ya, olahraga, gerak, dan jangan lupa ibadahnya. Ya mungkin itu yang bisa ya saran-saran dari saya. Sekali lagi semoga anak-anak saya di sini semuanya tidak terjerumus dalam semoga kita semua termasuk saya juga bisa menjaga diri. Oke, gimana teman-teman? Seru banget kan tentang podcast pada tema kali ini. Nah, mungkin buat pembelajaran buat kalian semua, kalau lagi berada di kasus-kasus tersebut, kayak tadi yang Buana sampaikan, yang pertama kuatkan iman kalian, agama kalian. Terus yang kedua itu pintar-pintar memilih teman, karena di mahasiswa terutama pada pemuda kali ini kita kayak harus pintar-pintar memilih iya atau tidak, iya atau tidak kayak gitu. Langsung tolak Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin bisa
kalian beraktivitas yang positif kayak olahraga dan sebagainya. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast pada kali ini. Terima kasih juga buat Bu Hana. Mungkin kami tutup podcast pada kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.